Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita boleh berkumpul pada malam hari ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Amin. Yuk Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita beri salam dan senyum paling sedikit 5 orang. Katakan Tuhan Yesus baik. Jangan lupa Bapak Ibu kasih senyum kanan kiri paling sedikit 5 orang. Katakan Tuhan Yesus baik. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita memulai fundraiser night kita dengan tanda kemenangan yang telah Allah berikan bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Boleh Bapak Ibu berkata bersama dengan saya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh baik. Sungguh baik. Amat baik. Amat baik. Bagiku. Bilang kanan kirinya, dan bagimu. Dan bagimu. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Sorak-sorai dan kemuliaan buat Tuhan anak kita. Haleluya. Kami bertepuk tangan dan bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kemenangan kita. Sebab Dia baik, sungguh baik, amat baik bagi kita. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh tiada berkesudahan kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. angkat jempol teruskan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Angkat kedua jempol, katakan. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
amat sangat baik. Bila kanan kiri muka belakang Tuhan kita sungguh baik. Amin. Amin. Biarlah semua yang bernapas memuji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Kami bertepuk tangan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ceritakan keagungan-Mu. Sebab Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. KBPK siap-siap. Lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Yes. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Nya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Semua sujud di hadapannya. Amin. Saudara katakan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sebentar. Sebentar. Saya boleh lihat tangan-tangan yang malam hari ini bersuka-cita, boleh lambaikan tangan. Yang bersuka-cita boleh lambaikan tangan. Saudara, lagu ini katakan ku puji, ku sembah. Jadi waktu kita katakan ku puji, angkat kedua tanganmu seperti ini. Kita coba sama-sama. Puji, Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. coba lagi yuk. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. KBPK ku puji yuk. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, kami beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kami mau terus memuji-puji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan kita. Haleluya. Pujilah Tuhan, Ya, sebab Dia ciptakan semuanya. siap-siap. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. KBPK serukan. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sebelah kiri saya siap-siap ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Masih sebelah kiri. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sebelah kanan siap-siap. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Masih sebelah kanan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yang belakang siap-siap. Ku puji belakang. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, Ku sembah Yesus Tuhan. sorak haleluya, lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya, Lagi serukan haleluya. Yes. amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, Sorak haleluya. haleluya, Yang percaya katakan amin. haleluya. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus yang dahsyat dan perkasa. Sorakan haleluya. Ada tepuk tangan yang buat Tuhan, saudara. Semuanya tepuk tangan di atas
kami, benteng hidupku. Tak akan ku takut, satu tahun kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Dengan bertepuk tangan, kami naikkan ibadah dan pujian syukur kami kepada malam hari ini. Sebab sungguh nyata kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kami ada, kami hidup karena anugerah-Mu. Kami ada, kami hidup karena pertolongan-Mu. Kami ada, kami hidup karena perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serukan Tuhanku, menopang hidupku. Nanti keselamatan kau buktikan kasih setia. Benteng hidupku, tak akan ku takut, satu tahun kau besertaku. Yesus, Yesus jaminan. Umat Tuhan siap-siap. One, two. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Mari umat Tuhan serukan. Kau buktikan kasih setia. Katakan dengan iman saudara. Benteng hidupku, ya, tak akan ku takut, satu tahun kau besertaku. Yesus, Yesus kami terus serukan. Kau kekuatan, kau kekuatanku, penopang hidupku. Nanti keselamatan kau buktikan kasih. Terima kasih Tuhan. Benteng hidupku, tak akan ku takut. Kami percaya Tuhan. Yesus, Yesus jaminan hidup. Lagi katakan siapa dia? Yesus jaminan hidup. Kami serukan nama-Mu Yesus, Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Segala puji dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dahsyat, dahsyat. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan kita saudara. Lebih meriah lagi bagi Yesus. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah. Siapa? Yesus Kristus Sang Penebus. Tangannya mana? Siap-siap. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Umat Tuhan sekali lagi, come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Kami terus memuji-muji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tepuk tangan bagi Tuhan dong. Bilang kanan kiri saudara, Anda luar biasa saudara. Bilang kanan kirimu, Anda luar biasa. Tapi yang pasti tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa dong. Amin, amin, amin. Sekarang saudara tolong tengok kanan kiri, buka belakang, katakan seperti ini. Kita duduk yuk. Haleluya, haleluya. Mari kita tenangkan hati kita dalam hadirat Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmatmu tiada berselami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu jalan tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia
kami katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami hampiri tahta kerahiman-Mu Tuhan. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya. Amin, amin. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib Engkau, sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada tersela. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh Kau mulia, mulia dan kami angkat tangan kami di hadapan satu hati katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Stop, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Thank you Jesus. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kami kagum akan Engkau. Kami bangkit berdiri di hadapan-Mu Tuhan, dan lebih tinggi lagi kami serukan, kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum, kagum hormat akan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Ini kami umat-Mu, ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkaulah Allah. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Kami angkat kedua tangan kami. Kami nyanyikan, kami kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Makasih Tuhan akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum, ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan, ku kagum akan betapa kami kagum akan Engkau. Perbuatan tangan-Mu nyata dalam kehidupan kami.
Kami hidup semua karena kerahiman dan keagungan cinta-Mu atas kami. Demikian juga malam hari ini kami ada di ruangan ini Tuhan. Itu adalah bukti kerinduan hati-Mu untuk setiap kami. Untuk semakin hari semakin diperlengkapi dengan kekuatan kuasa firman-Mu. Dan untuk lebih berhikmat lagi untuk setiap kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terutama saat kami menjalani bisnis ataupun pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Bapak, malam hari ini kami sungguh bersyukur karena anugerah-Mu Engkau telah mengutus kedua anak-Mu yang sungguh Tuhan akan pakai dengan hikmat kuasa firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya berkat-Mu Tuhan, hikmat kebijaksanaan-Mu turun atas kedua narasumber kami, Bapak Timotius Theophilus dan juga Bapak James Quick. Hikmat Tuhan mengalir sehingga kami boleh memiliki pengertian yang paling benar untuk kami menjalani kehidupan kami ataupun panggilan kami untuk menjalani bisnis kami di marketplace. Ini doa yang penuh ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus. Engkau kami puja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sorak-sorai pujian bagi Shalom semuanya. Wah, kalau habis makan semua pada lemes, padahal tadi puji-pujiannya udah sangat luar biasa ya. Saya percaya semua di sini, termasuk juga pastor dan juga Bapak Ibu hadirat semuanya, sudah semangat sekali tadi ya, apalagi kita habis memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, perkenalkan, nama saya Timotius Theophilus. Saya biasa dipanggil Timi. Saya adalah koordinator dari BPK PKK Keuskupan Bandung, tapi saya nggak akan cerita dulu tentang BPK PKK itu apa, walaupun di undangan muncul bahwa saya pikir-pikir intinya cuma satu. Ngomongin hoki dan hoki lagi. Karena kalau sebagai pengusaha, ya kalau kita mau bikin usaha, tempat nomor 1, nomor 2 tempat, nomor 3 tempat, nomor 4 tempat. Tapi ada lagi nomor 5 sampai nomor 500. Hoki dan hoki katanya. Nah ini yang paling susah. Tempat bisa dicari, tempat bisa kita dapatkan, bisa dibeli dengan pakai uang, tapi hoki ini ngomongnya gimana gitu. Bapak Ibu, selain pelayanan sebagai di BPK PKK, saya juga seorang pengusaha. Saya punya bisnis di bidang IT. Bapak Ibu, saya sudah berbisnis ini selama kurang lebih mungkin 15 tahun. Dan saya tahu banget kalau yang namanya ngomongin tentang hoki itu kayak apa. Karena mungkin bukan 15 tahun ya, saya udah hampir 25 tahun saya usaha di bidang IT ini. Dan saya udah ngerasain jungkir baliknya, jatuh bangunnya namanya ngurusin bisnis. 10-15 tahun yang lalu, saya waktu itu lagi dalam kondisi terpuruk-puruknya tuh, waktu lagi jalanin bisnis. Bisnis yang saya rintis dari saya masih kuliah, yang tadinya berjalan lancar, dalam tanda kutip. Ya lancarnya karena masih ada pinjaman bank gitu ya. Mendadak cicilan udah mulai susah bayar. Nyari omsetnya mulai gak bisa, jadi mulai kegulung, pelan-pelan. Kayak hidup di dalam ember bocor gitu loh. Naik perahu, perahunya bocor terus. Setiap kali kita mau keluarin airnya, yang ada terus masuk lagi. Saya usaha setengah mati, bukannya nggak kerja, saya tongkrongin toko-toko saya turun lagi ke lapangan, saya tongkrongin, tokonya kan ada banyak, saya tongkrongin satu, omset sini naik, yang sini turun ke bawah. Saya pindah ke sini, yang sini naik, yang ini turun ke bawah. Nah, gimana? Badannya cuma ada satu, apa yang harus dilakukan? Saya pulang tiap hari nggak pernah lebih cepat dari jam 11, jam 12 malam kadang-kadang. Jam 11 malam itu baru mulai ngitung-ngitung omset hari ini gimana, nutup nggak ya buat nanti akhir bulan bayar gajian, bayar buat sewa tempat, bayar semuanya. Yang ada, wah Bapak Ibu, tahun-tahun itu tahun-tahun kelam banget. Tahun-tahun dimana saya harus belajar Photoshop. Buat ngapain? Ngedit buku bank. Kalau udah akhir tahun kan mau perpanjangan kredit, itu diminta laporan keuangan. Waduh mati lu, laporan bank gua hancur semua. Jadi apa yang saya lakukan? Saya sama pegawai saya, ayo kita edit ini buku bank. Untung dulu nggak diminta. Dulu masih nggak diminta digital apa segala macam ya. Pokoknya fotokopiannya waktu itu kan. Ya udah kita edit, pokoknya bikin jadi biru dah semua gitu. Bikin jadi biru, kumpul, diperpanjang lagi kreditnya. Kalau nggak diperpanjang, wah saya udah nggak tahu lah. Itu tinggal tunggu waktu aja. Nah itu yang terjadi sama saya selama bertahun-tahun. Saya udah nggak tahu lagi mesti gimana sampai. Ya Bapak Ibu yang ngerasain kalau namanya ngelola bisnis udah di ujung tanduk, pasti tahu lah namanya tidur itu udah gak tenang. Duit ada, mobil ada, rumah ada gitu. Tapi utang juga ada gitu kan.
Mikirin nanti anak mau dikasih makan apa, nanti sekolah mau gimana, nanti buat pensiun, buat kita nanti kalau udah tua, kalau sakit gimana. Itu semua pas lagi tidur ngumpul semua, ngahuleng, muter semua di otak, bikin gak bisa tidur. Saya udah rasanya gak nyaman banget. Nah Bapak Ibu, tapi saya lihat waktu itu biasa orang kalau udah kepepet ngapain? Baru cari Tuhan. Ya udahlah, saya cari Tuhan, saya datang ke gereja. Saya mulai melayani, jadi guru sekolah minggu waktu itu, nggak tanggung-tanggung lah, langsung lah pelayanan. Apa yang terjadi? Bisnisnya tambah turun. Sampai saya juga, aduh Tuhan, mau apa lagi sih Tuhan ya, saya udah nggak tahu lagi nih mesti ngapain kok gini. Sampai saya ngelihat satu contoh waktu itu dari rekan bisnis saya pada satu ketika, saya lagi jalan-jalan bareng sama rekan-rekan bisnis di Bali waktu itu. Pas di Bali, kita habis main golf semua, terus toto dikumpulin lah. Masuk di satu karaoke gitu kan, karaoke gede disewa, hallnya kayak begini. Wah diajak makan-makan dulu semuanya. Temen saya ini ada satu yang datang, kucuk. Dia datang, cuman nganterin babi guling, blok. Terus dia langsung buru-buru balik lagi. Ini satu yang aneh buat saya, karena saya tahu banget dia ini paling hobi ngobrol, dia paling hobi suka ngumpul, paling suka apa. Tapi hari itu dia cuma datang dan dia langsung kayak terburu-buru buat pergi lagi. Dia bilang dia ada urusan sama istrinya, jadi dia nggak bisa lama-lama. Dan dia pergi. Gak lama saya baru tahu apa yang terjadi. Habis itu lampu mati, blok. Tapi bukan tadi. Kalau tadi puji-pujian Tuhan Yesus. Kalau di sana yang keluar cewek-cewek semua langsung. Cewek-cewek pakai baju minim-minim semua keluar. Wah, entertain plus lah waktu itu di sana gitu kan. Ya udah. Saya terpaksa gitu. Terpaksa stay di situ dan menikmati segala hiburan-hiburan yang dari situ. Tapi enggak dengan teman saya itu. Dan satu hal yang saya lihat dari teman saya itu, teman saya nggak pernah kasih saya satu ayat pun, nggak pernah kasih saya satu ayat Alkitab apapun, nggak pernah ngajak saya ke gereja. Saya bahkan nggak tahu dia dari gereja mana gitu. Tapi dia kasih contoh ke saya bagaimana seseorang yang mengalami Tuhan, dia bertindak seperti apa. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di situ saya baru sadar bahwa selama ini saya itu sibuk nyari Tuhan, bukan nyari Tuhan. Saya itu sibuk buat mau ngelihat Tuhan. Bapak Ibu yang di belakang lihat api ini? Kelihatan? Kerasa nggak apinya? Enggak. Jangankan yang di belakang, saya yakin yang di depan juga nggak akan berasa. Api ini cuma bisa dilihat doang. Api ini cuma kelihatan doang. Tapi Anda nggak bisa ngerasain, karena Anda cuma jadi penonton. Nah itulah saya waktu itu. Saya cuma menonton doang. Saya cuma tahu pokoknya ada Tuhan. Saya datang ke gereja, tapi saya cuma hadir sebagai seorang penonton. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, habis itu saya mulai masuk ke sebuah komunitas. Dan di komunitas itu, salah satu komunitas turunannya dari komunitas pengusaha ini, saya mulai belajar mencari Tuhan. Kan ada ayatnya itu ya, Matius 6:33 masalah. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan bagimu. Carilah, bukan lihatlah, bukan datang, bukan suruh ketahuilah, tapi cari. Bapak Ibu tahu kalau namanya cari, Bapak Ibu cari lilin ini, artinya di belakang Anda harus datang. Gak bisa cuma ngeliatin doang. Hari itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, saya itu akhirnya memutuskan saya mau belajar buat nyari Tuhan. Tapi kan gak tahu nyarinya kemana. Saya mulai datang ke pertemuan, ke persekutuan doa seperti kayak gini, terus ikut ke kursus evangelisasi pribadi, baru nggak ngerti lah ini acara apa gitu kan. Orang-orangnya juga nggak paham, terus apaan ini teh gereja Katolik, kenapa ada tepuk tangan kayak begini, ini salah gereja atau apa gitu. Tapi kok ada pastor di sini gitu kan? Ini apa pastornya juga salah, pastor udah salah tobat atau apa gitu ya. Tapi terus di situ saya belajar buat tambah lama, tambah kenal lagi. Dan saya tahu satu hal Bapak Ibu, ternyata kalau Anda mau mengalami Tuhan, Anda ini harus bertumbuh dulu. Anda harus bertumbuh dalam Tuhan. Dan kalau namanya bertumbuh, kita harus belajar mungkin sama bunga ini ya. Kalau Anda pengen bunga ini bertumbuh dari biji sampai jadi gede, di seminar itu, di pelatihan itu waktu itu saya dibilangin, kalau pohon aja mau tumbuh, bro, lu mesti kasih matahari, lu mesti kasih air, lu mesti kasih pupuk, lu mesti pangkas daun-daun yang gak kepakainya semua. Dan yang terpenting, lu kasih tempat yang bagus. Tempatnya ini oke nggak? Ada tanahnya nggak yang bagus? Tanah itu pegang peranan sangat penting. Anda coba beli tanaman dari Lembang, pohon jeruk, bawa ke sini, tanahnya ganti sama tanah rumah Anda, atau apalagi pasang tanahnya dari Jakarta, mati tuh pohon. Makanya banyak orang datang ke Lembang beli tanah doang buat nanam si pohon itu. Bapak Ibu, pohon yang bertumbuh ini bicara soal apa?
Bicara pada saat kalau kita masuk, kita mau belajar buat kenal Tuhan. Anda itu harus punya hubungan khusus, hubungan intim sama Tuhan. Sama seperti daun yang tangannya begini. Kayak posisi kita kalau lagi berdoa. Seberapa sering kita berdoa? Hari itu, jangankan saya berdoa sama Tuhan gitu. Salam hari aja ketukar-tukar terus saya. Nggak hafal-hafal saya. Saya nggak punya hidup doa yang baik saat itu. Yang kedua, apakah kita sering dengerin firman Tuhan? Firman Tuhan itu bicara seperti kalau pohon ini dikasih pupuk, pohon ini dikasih air, maka dia bisa hidup bertumbuh. Kalau Anda nggak mau disirami sama firman Tuhan, maka Anda pun juga nggak bertumbuh. Pohon ini juga kalau bisa bertumbuh bagus adalah kalau daun-daun atau semua tumbuhan yang nggak gunanya Anda buang, supaya dia bisa tumbuh sehat. Ini ngomongin tentang pelayanan. Apakah Anda terus mau berbagi dari berkat-berkat yang Anda sudah dapatkan selama ini untuk Anda bagikan ke orang-orang lain? Berbagi berkat Anda, berbagi rezeki Anda, berbagi waktu Anda, berbagi kasih Anda mau lakukan itu semua. Dan yang terpenting tadi, balik lagi tadi, apakah Anda punya tanah, pot yang mau nampung itu semua jadi satu? Karena ini gak boleh dilakukan beda-beda. Anda bayangkan kalau Anda punya pohon, jangan Anda punya pohon. Saya siramin bunga yang ini, saya kasih pupuk bunga yang itu, saya kasih air pohon yang sana, terus saya kasih tanahnya adalah pohon yang sebelah sana. Pasti pohonnya mati, gak akan bisa hidup. Semua harus dilakukan di satu tempat. Nah, inilah bicara tentang apakah Anda punya komunitas yang buat bantu Anda buat belajar tentang 4 hal itu. Karena ini yang gak gampang. Buat belajar 4 hal itu, 3 hal itu Anda harus punya satu wadah yang bisa membimbing Anda buat belajar tentang firman Tuhan, gimana caranya buat berdoa, gimana cara melayaninya yang benar semuanya. Dan itulah peranan dari komunitas. Pelan-pelan akhirnya saya masuk ke komunitas. Saya masuk di komunitas alumni CAP, terus saya masuk di Persekutuan Doa Karismatik di Paroki Laurentius. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, BPK PKK Keuskupan Bandung itu adalah koordinator dari seluruh persekutuan doa yang ada di seluruh Keuskupan Bandung ini. Total boleh di next bro? Ada sekitar 30 lebih persekutuan doa saat ini yang sudah dibangun. Saya masih baru, saya ketua baru, saya baru belum 1 tahun menjabat. Sebelumnya saya melayani sebagai tim multimedia, tim pemusik, saya juga seorang pewarta mimbar. Tahun ini saya dipercaya untuk membantu mengajak lebih banyak lagi orang-orang buat belajar mengalami Tuhan. Bukan cuma belajar nontonin Tuhan, tapi mengalami Tuhan, bisa ngerasain panasnya. Ribuan orang, ratusan ribu orang dari pergerakan yang udah berjalan selama 40 tahun di Bandung doang. Bandung 40 tahun, di Indonesia 50 tahun. Ratusan ribu orang sudah belajar dan sudah mengalami Tuhan. Makanya acara hari ini salah satunya muncul adalah ini. Ini panitianya ini bukan IO yang memang khusus bisnisnya adalah khusus buat bikin event, nyari untung di sini semua. Teman-teman di sini semuanya adalah pengusaha, punya bisnisnya masing-masing semuanya. Dan mereka hari ini meluangkan waktunya, nggak cuma hari ini aja, dari kemarin. Hari ini ada yang udah datang dari jam 2, jam 3, persiapan, belum lagi latihan pujiannya dari kemarin semuanya. Nggak dibayar. Mereka mau belajar melayani. Kenapa mereka? Karena mereka udah mengalami Tuhan. Kalau nggak ngapain buangin waktu? Saya yakin di zaman sekarang lagi abis pandemi gini, bukannya makin gampang loh ngebikin bisnis ini, ngurusin bisnis. Makin banyak waktu, uang, tenaga yang harus dicurahkan buat ngurusin usaha kita, pekerjaan kita. Tapi kenapa teman-teman kita ini mau meluangkan seperti itu? Karena mereka mengalami Tuhan dan mereka mau berbagi. Hari ini kita juga mau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk juga terlibat di pergerakan ini gitu ya. Caranya bisa dukung kami dengan doa. Bisa juga nanti ikut ke persekutuan doa kami. Ada websitenya, maaf saya nggak tulis itu, nanti bisa cek karismatikkatolikbandung.org. Ya, karismatikkatolikbandung.org. Ini adalah komunitas kategorial di bawah Keuskupan Bandung langsung. Di bawah Keuskupan Bandung, jadi kita di bawah Monsignor Anton juga. Kami juga di bawah koordinasi dari BPN, Badan Pelayanan Nasional. Jadi kalau BPK ini adalah Badan Pelayanan Keuskupan. Jadi yang mengurusi PD-PD mulai dari itu yang paling kiri itu di sana tuh dari Pamanukan sampai paling kanan itu ke Ciledug sampai yang ke bawah-bawah semua, total ada mungkin 30-an lebih yang kami jalani di sana. Kami juga nggak cuma berfokus sama persekutuan doa umum, boleh di next. Kita juga sekarang mulai mengajak jiwa-jiwa muda supaya mulai belajar lagi buat kenal lagi dengan gereja Katolik. Kemarin kita baru bikin kegiatan kebangunan rohani Katolik di Universitas Katolik Parahyangan.
puji Tuhan ada 1.000 anak muda yang hadir di situ dan mengalami Tuhan. Itu mereka di situ waktu pada saat didoakan satu persatu di depan, mereka tersungkur di hadapan Tuhan, mereka menangis, mereka merasakan bahwa selama ini mereka cari Tuhan, ternyata Tuhan gak pernah kemana-mana. Tapi mereka tutup matanya, mereka tutup kupingnya dengan dosa-dosa mungkin yang selama ini kita semua juga lakukan. Hari itu mereka mengalami Tuhan. Minggu depan persekutuan doa khusus buat anak muda akan dimulai lagi juga di Kerawang yang perdana sebagai salah satu buah dari kegiatan ini. Selain di Keuskupan Bandung di sini juga, kita juga aktif membantu Gereja Katolik, boleh di next, untuk membangun pelayanan-pelayanan di berbagai keuskupan lain. Ini kita waktu lagi membangun di Keuskupan Sibolga, kita bikin ada retret seminar hidup baru dalam roh di sana untuk para umat-umat di sana, untuk mengajak umat-umat di sana juga sama mengalami Tuhan. Karena hari ini Bapak Ibu banyak sekali orang-orang termasuk seperti saya waktu itu datang ke gereja tapi kering rohani, nggak ngerasain apa-apa. Datang ke gereja cuman ya udah karena udah kewajiban. Hari Minggu harus datang, kasih contoh ke anak-anak. Padahal pas lagi di gereja sibuk mikirin habis ini mau makan di mana ya, mobil gue parkirnya ngalangin atau enggak gitu kan. Fokusnya nggak ke gereja, dengerin pastor ngomong, nggak ngerti apa-apa, masuk kuping kiri keluar kuping kanan karena otak udah nggak fokus, nggak sinkron, nggak ada di situ. Hari ini pergerakan kami ini, komunitas kami ini membantu buat melayani di keuskupan lain, boleh di next juga. Selain itu juga ada juga kami di Mentawai kemarin, baru di sana semuanya kita juga melayani. Nanti kita juga akan kembali lagi juga ke Kepulauan Mentawai untuk membangun lebih banyak lagi komunitas-komunitas di sana. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya pelajari setelah saya masuk di komunitas ini? The real luck factor, the real hoki, itu sebenarnya adalah pada saat Anda tahu rencana Tuhan seperti apa. Karena kadang-kadang rencana Tuhan belum tentu sesuai sama kemauan kita. Tapi kalau kita bisa tahu rencana Tuhan seperti apa, bayangin Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu, saya ingat waktu saya kecil dulu, papa saya itu di rumah punya peta pembangunan Jakarta sepapan segede gini, dulu belum ada Google Maps, sepapan setinggi 1 meter. Ini apaan Pak? Ini rencana pembangunan Jakarta 25 tahun ke depan. Ini papa beli 1 juta dulu harganya tempe. Wih, mahal banget. Iya 1 juta ke orang PU di sana. Kenapa? Buat beliin buat apa? Jadi tahu daerah mana yang mau dibangun. Jadi tahu beli tanahnya tuh di mana. Daerah-daerah mana yang bakal itu gitu kan. Jadi calon tanah, maklar tanah gitu ya. Dengan kalau udah karena udah tahu rencana pemerintah. Jadi bisa tahu ngikutin. Bapak Ibu bayangkan kalau Anda bisa bukan tahu ya. Kita nggak bakal bisa tahu rencana Tuhan. Tapi Anda bisa paham rencana Tuhan apa dalam hidup Anda. Nah itulah hoki Anda. Anda akan lebih paham lagi. The real luck factor kalau buat saya adalah kehendak Tuhan. Adalah Tuhan sendiri. Pada saat Anda mengalami Tuhan, pada saat Anda merasakan Tuhan, Anda bisa undang Tuhan buat datang ke bisnis Anda, ke perusahaan Anda, ke pekerjaan Anda, ke kegiatan-kegiatan pelayanan Anda. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau ada Tuhan di tengah-tengah Anda nggak usah takut lagi sama namanya kegelapan. Kenapa saya bilang kegelapan? Karena kalau hari ini Anda malam nggak bisa tidur, Anda masih mikirin di mana hutang-hutang Anda, di mana usaha Anda. Anda itu sebenarnya kayak masih lagi hidup dalam kegelapan. Coba masuk rumah hantu. Rumah hantu kan semua gelap gulita. Kalau masuk rumah hantu itu perasaan pasti nggak enak, pengen cepet keluar. Nggak ada yang mau paling depan, nggak ada yang mau paling belakang. Semua maunya di tengah. Gampang kesenggol, gampang marah-marah, gampang baperan, semua di rumah hantu. Itulah kita. Kalau masih sering hidup di kegelapan. Tapi kalau Anda undang Tuhan, seperti waktu Tuhan diundang buat hadir di perjamuan di Kana, maka Anda akan melihat keajaiban Tuhan. Tidak lagi secara biasa saja, tapi Anda akan mengalaminya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ini namanya iman. Tapi Yakobus 2 ayat 17 bilang bahwa iman tanpa perbuatan itu nol. Anda percaya, bukan Anda terus, gue udah percaya, gue udah berdoa, gue udah pelayanan, sudah buat tidur aja di rumah, nanti rezeki balik lagi, datang lagi sendiri. Oh, nggak bisa gitu. Ada perbuatan-perbuatan yang Anda harus lakukan. Ada kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan yang harus Anda lakukan secara rohani dan juga secara duniawi. Sesi belum selesai sampai sini.
Setelah saya habis ini Anda akan mendengarkan apa tindakan-tindakan yang harus kita lakukan di dunia supaya Anda bisa memahami apa yang harus Anda lakukan di sini. Mari kita sambut pembicara berikutnya, Mr. James Dwi. So, how to increase your luck, right? How to be positive and hoki if you disodorin yang negatif terus. Tepuk belah sebelah kiri, katakan kepada dia, friend. Setiap hari kita diracuni. Kamu mau detox atau tidak? Terserah. Jangan bilang lagi terpuruk. Apakah menurut kita laki itu, hoki itu nyata-nyata hoki atau cara pikir? Nah, ada terserah lah. Ada banget lagi dua. Pola pikir. Mana duluan? Nikmati rezekinya, baru pola pikir. Ternyata aku hoki loh. Atau karena mikirnya, saya dasarnya hoki loh. Saya dasarnya beruntung loh. Sehingga oleh karena kita lihat, saya dasarnya hoki, saya dasarnya beruntung, saya dasarnya diberkati, maka apapun kita lihat menjadi positif. Nah, mana nih? Lu tunggu beruntung dulu baru ngaku, atau ngaku dulu akibatnya beruntung? Ngaku dulu. Ngakunya anak Tuhan tapi ketuk jidat atas melulu. Halo, raja atas raja lo, kita anaknya, lo ngaku jadi anak lo kapok lo gua. It is the law of attraction. If you think you are lucky, somehow you are lucky. But if you think you are unlucky, somehow you are damn unlucky. Betul kan? Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Sebab Engkau Allah yang menggendongku, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan Engkau betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, tiada pernah
ya pada Amin untuk bawa maju ke depan. Mari kita akan tutup dengan pertemuan dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, dan intinya kami mengucap syukur kepadamu atas segala sukacita yang boleh kami alami tempat ini. Banyak hal yang boleh kami dapatkan tempat ini. Semoga apa yang boleh kami dapatkan ini juga mengembangkan iman kami, usaha-usaha kami, dan perjuangan hidup kami. Terima kasih atas malam yang indah yang boleh kami terima pada malam hari ini. Sebentar lagi kami akan pulang, berkatilah kami selama perjalanan, agar kami sampai ke rumah dengan selamat. Itu semua kami mohon demi Kristus Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini malam penyegaran rohani kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih Romo, silakan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Pak Yusri. Oke, berikutnya untuk Brian Sewo. Oke, yang terakhir untuk Bro Timmy sebagai ketua PPK. Oke, terima kasih. Terima kasih bro. Dan semua thank you ya. Kepada seluruh panitia untuk kita pulang dulu, kita akan foto bersama sambil pujiannya ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu dapat dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri.